Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kasus yang kami temui yang berkaitan dengan materi pembelajaran mata kuliah etika bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fauzia dengan NIM 5111201215. Lalu ada Leni Afni dengan NIM 5111201231. Kemudian ada Jeanne Geraldine dengan NIM 5111201233. Lalu ada Muftihatul Aziza dengan NIM 5111201235. Dan yang terakhir saya sendiri, yaitu Dinismatu Amri dengan NIM 5111201284. 여기는 왜 이렇게 애 데리고 나온 여자들이 많아? 정신이 하나도 없고. 앞으로 노키즈존으로 갈 거야. 피부는 어딨어? 여기가 제일 나아. 정신이 하나도 없다 진짜. 아이고, 그렇긴 하다. 잠깐만. 이렇게 안 나오지? 아이고, 사고 치셨네. 아휴, 진짜 민폐다 민폐. 집에서 내려놓지. 저 어떻게 치우냐. 정말 마음이 추워. 야, 들어. 마음충이 마음충이지 뭐. 야, 저건 진짜 답 없다. 너 왜 뭐만 그랬어? 거긴 춥지 않아? 여긴 더 나을 거야. 그래, 여긴 좀 시끄럽다. 저기요. 저를 아세요? 네? 제가 왜 맘충이에요? 가자. 제가 왜 벌레냐고요? 아니 그쪽한테 한 말 아니에요? 그럼 누구한테 하셨어요? 지금 여기 와서 커피 주문하고 나랑 마주친 게 겨우 10분도 될까 말까인데 저에 대해서 뭘 한다고 함부로 말씀하세요? 제가 어떤 일을 겪었고 어떤 사람들을 만났고 어떤 생각을 하고 사는지 그쪽이 아세요? 저도 그쪽 한번 보고 평가해 볼까요? 그쪽 어떤 사람인지? 뭐래 이 아줌마가. 우리끼리 한 말 가지고 왜 시비해요? 당신들끼리 한 말이면 들리지 않게 해주세요. 왜 다른 사람 상처 주려고 애쓰는 건데요? 가자. 그만해. 가. Baik, perkenalkan saya Fauzia dengan NIM belakang 215. Di sini ada sebuah cuplikan kasus di mana pada cuplikan tersebut terdapat seorang ibu yang mendapatkan perlakuan buruk atau tidak terpuji dari ketiga orang asing yang tidak dikenal. Nah, orang-orang tersebut telah melakukan pelanggaran etika sebagaimana yang akan dijelaskan. Sebelum membahas kasus tersebut dan kaitannya dengan materi pembelajaran, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai teori etika. Nah, etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik maupun sisi buruk yang dapat ditentukan oleh akal manusia. Nah, manfaat teori etika yaitu untuk menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan etika deontologi dan teori hak. Yang pertama ada etika deontologi, yaitu etika yang menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Nah, etika deontologi sangat menekankan pada motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat dari pelaku. Kemudian ada 3 prinsip yang harus dipenuhi dalam etika deontologi, yaitu yang pertama, supaya suatu tindakan punya nilai moral, tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Nah, yang kedua, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Kemudian yang ketiga, nilai moral dari tindakan yang dilakukan tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan tersebut, melainkan pada kemauan yang baik. Selanjutnya ada teori hak. Nah, hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis
Kemudian manusia harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain. Perkenalkan, nama saya Leni Akdur Aini dengan NIM 51120011231. Selanjutnya ada etika teleologi. Etika teleologi yaitu etika yang mengukur baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Sifatnya lebih situasional. Selanjutnya egoisme etis. Egoisme etis ini tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya. Egoisme baru menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadi hedonitis, yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar. Egoisme etis terbagi menjadi dua, yaitu ada hedonisme egois dan eudemonisme. Yang pertama, hedonisme egois yaitu kaidah dasar hedonisme, yaitu bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau mencari jumlah akibat yang paling besar, dan hindarilah segala macam yang bisa menimbulkan rasa sakit darimu. Hedonisme pertama-tama dirumuskan oleh Artipus salah menafsirkan ajaran gurunya, yakni Socrates, yang berkata bahwa tujuan hidup adalah kebahagiaan. Artipus menyamakan kebahagiaan dengan kesenangan. Yang kedua ada eudemonisme. Eudemonisme mengajarkan bahwa segala tindakan manusia ada tujuannya. Ada tujuan yang dicari demi suatu tujuan selanjutnya, dan tujuan yang dicari demikian dirinya sendiri. Eudemonisme mengemukakan suatu kaidah dasar etikanya yang berbunyi, bertindaklah engkau sedemikian rupa sehingga engkau mencari kebahagiaan. Menurut kaidah ini, tindakan manusia ditunjukkan untuk mencapai kebahagiaan. Yang selanjutnya yaitu ada utilitarianisme. Istilah umum untuk semua pandangan yang memahami bahwa semua tindakan dan kebijakan harus dievaluasi atas dasar manfaat dan biaya yang ditanamkan kepada masyarakat. Utilitarianisme maupun kebijakan dan kegiatan bisnis sama-sama bersifat teologis, yaitu mengacu kepada tujuan dan mendasarkan baik buruknya keputusan pada tujuan atau akibat atau hasil yang diperoleh. Nilai positif etika utilitarianisme yaitu rasionalitas, prinsip moral yang diajukan tidak berdasarkan pada aturan-aturan kaku, sangat menghargai kebebasan setiap perilaku moral, otonomi manusia bersifat sentral, universal, mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Utilitarianisme sebagai proses dan standar penilaian, yaitu dipakai sebagai proses untuk mengambil sebuah keputusan, kebijakan, ataupun untuk bertindak. Dipakai sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijakan yang telah dilakukan. Yang keenam ada teori keutamaan. Teori keutamaan dimulai dari sejak zaman Aristoteles. Keutamaan adalah disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan untuk bertingkah laku baik secara moral. Keutamaan diantaranya adalah ada keadilan, kebijakan, suka bekerja keras, dan lain-lain. Keutamaan yang perlu ada pada pembisnis adalah kejujuran, fairness, kepercayaan. Kenalkan, nama saya Jen Geraldine, NIM belakang 511201233. Di sini saya akan menjelaskan teori evolusionisme yang ketujuh. Di sini tuh ada penganut aliran evolusionisme percaya bahwa proses berkembang atau berevolusi adalah tujuan hidup, meskipun tujuannya sendiri tidak pasti. Lalu yang kedua ada Herbert Spencer berkata bahwa life is adjustment of internal relations to external relations. Lalu yang ketiga ada inti dari evolusionisme adalah kelanjutan perubahan, penyesuaian kembali, dan pengarahan kembali.
Lalu yang keempat ada penganut aliran menganggap lebih baik dalam perjalanan daripada sampai di tempat tujuan. It is better to travel than to arrive. Lalu yang kedelapan ada Stoicism. Stoicism itu merupakan suatu bentuk materialisme, panteisme, dan fatalisme. Bagi kaum stoisis, dunia itu terdiri dari badan dunia yang terdiri dari materi kasar yang nampak pada panca indera kita dan jiwa dunia, dan materi halus yang berhembus sebagai angin melintas dunia, menggerakkan dunia dan membuatnya laksana binatang yang sangat besar. Lalu aliran ini juga berpandangan bahwa kebajikan adalah yang baik satu-satunya. Ini bukan jalan ke arah suatu tujuan, melainkan tujuan itu sendiri. Virtue is its own reward. Lalu slide selanjutnya ada teori teonom yang ke-9. Konsep dan definisi dari teori teonom itu yang pertama ada teori ini dinamai teonom yang terdiri dari dua kata, yaitu theos yang berarti Allah dan nomos yang berarti hukum. Etika teonom murni, etika ini mengajarkan bahwa suatu tindakan dikatakan benar bila sesuai dengan kehendak Allah, dan dikatakan salah apabila tidak sesuai. Teori hukum kodrat, yaitu hukum abadi berada dalam Tuhan. Selama diterapkan pada makhluk, disebut hukum kodrat. Sesuatu dikatakan benar jika sesuai dengan tujuan manusia atau sesuai dengan kodrat manusia, atau fitrah manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika profesi dan keuntungannya sebagai tujuan dan prinsip-prinsip etika bisnis. Profesi adalah pekerjaan yang memiliki karakteristik tertentu, lazimnya pengetahuan khusus dan memiliki status serta prestise dari masyarakat. Keuntungannya yaitu yang pertama, memungkinkan perusahaan bertahan dalam bisnis. Yang kedua, tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk para karyawan. Prinsip-prinsip umum etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kejujuran juga relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. Kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis harus melahirkan sesuatu win-win solution. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan diambil dari kasus dan potongan video TikTok. Pembahasan kasus terkait materi. Yang pertama ada norma sopan santun. Dalam video, jika dikaitkan dengan materi norma sopan santun, ketiga orang yang mencela ibu-ibu tersebut melanggar norma sopan santun. Yang kedua ada norma moral. Dalam video, jika dikaitkan dengan materi norma moral, ketiga orang yang mencela ibu-ibu tersebut melanggar norma moral. Baik, selanjutnya ada teori hak. Dalam video tersebut, jika dikaitkan dengan materi teori hak, ketiga orang yang mencela ibu-ibu tersebut melanggar teori hak. Karena manusia harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain. Dan kemudian
Ketiga orang tersebut juga melanggar etika teleologi karena mereka mengukur baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Lalu di slide ini ada prinsip non-intervention. Jika dikaitkan dengan materi pembelajaran, ketiga orang yang mencela ibu-ibu tersebut melanggar prinsip non-intervention. Dan juga ada prinsip otonomi. Jika dikaitkan dengan materi pembelajaran, ibu-ibu tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu minuman yang terantuk oleh anaknya, sebagaimana pengertian dari prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Selain itu juga, ketiga orang tersebut melanggar egoisme etis. Dan yang terakhir, teori keutamaan. Dalam video tersebut, jika dikaitkan dengan materi pembelajaran, ketiga orang tersebut melanggar teori keutamaan karena tidak bertingkah laku baik secara moral. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.